Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas PT Salim Infomas Pratama Tbk. Seperti apa perusahaannya akan coba kita bahas setelah yang satu ini. Nah, ini saya ambil dari materi Public Expose tahun 2020-nya SIMP ya, atau PT Salim Infomas Pratama Tbk. Di sini kita bisa lihat bahwa perusahaan ini dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau kode sahamnya INDF ya, ini untuk Indofoodnya. Jadi di bawahnya ada Indofood Agri Resources Ltd. Nah, lalu dia memiliki yang namanya PT Salim Infomas Pratama Tbk. Di bawah SIMP itu ada LSIP. Jadi itu masih satu garis vertikal ya. Jadi tentang SIMP ya, secara sekilas ini merupakan salah satu grup agribisnis terbesar dan terdiversifikasi serta terintegrasi ya secara vertikal di Indonesia. Jadi terdiversifikasinya ada kelapa sawit, tebu, karet, dan tanaman lainnya. Tapi kalau boleh dikatakan ya tebu dan karetnya masih kecil ya, paling besar tetap di kelapa sawit. Lahan tertanam inti kelapa sawitnya itu luas banget, 250.364 hektar. Dan ini merupakan salah satu produsen utama minyak goreng, margarin, dan shortening bermerek dengan jaringan distribusi yang ekstensif di Indonesia. Ya, jadi ini luar biasa banget. Kalau misalnya kita lihat sekilas di sini ya, ini ada merek Bimoli kan. Ini merupakan merek minyak goreng terkemuka di Indonesia. Nah, ini sekarang lokasi kegiatan usahanya, SIMP ini punya pabrik sampai 27 ya, tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga ada di Jawa juga. Ya, di sini ada pabrik kelapa sawit, pabrik penyulingan CPO, dan juga pabrik pengolahan dan penyulingan gula. Ya, jadi kalau misalnya di Jakarta itu ya pabrik penyulingan CPO-nya aja. Ya, dan yang lainnya bisa dilihat nih di materi Public Expose. Dan kalau misalnya kita lihat dari brandnya, brand-brand perseroan itu luar biasa terkenal ya. Ada Bimoli, ada Delima, ada Happy, ada Palmia buat margarin dan shortening bermerek, ada Amanda, ya, dan juga ada Simas. Jadi ini kalau misalnya orang datang ke pasar atau ke supermarket, ya kemungkinan merek-merek ini udah diketahui ya sama orang-orang. Oke, berikutnya kita akan masuk ke laporan keuangannya. Ini kuartal 3 belum keluar, jadi kita bakal tetap pakai yang kuartal 2 2020. Kalau misalnya kita lihat dari total pendapatannya meningkat dari 6,5 triliun menjadi 6,8 triliun. Kalau misalnya kita lihat dari laba bersihnya, ini minusnya gede banget ya. Dari minus 435 miliar, tapi udah cukup membaik menjadi minus 378 miliar. Dan kalau misalnya kita lihat secara tahunannya, ini dia. Ini baru mulai rugi itu di tahun 2018 dan juga di tahun 2019 ruginya makin besar. Tapi tahun 2020 udah mulai membaik karena harga CPO mulai meningkat ya. Tapi kalau misalnya kita perhatikan dari tahun 2017, 16, 15, dan 2014, sebenarnya labanya ini bisa 500-an miliar sampai 1 triliun. Ya, anggaplah kita SIMP ini bisa balik labanya bisa menjadi 500-an miliar lagi. Nah, itu valuasinya akan seperti apa? Kita bakal coba lihat dari key statistiknya di Stockbit. Kalau misalnya labanya bisa 500 miliar, sekarang market cap-nya 5,7 triliun. Artinya PE ratio-nya sekitar 11 sampai 12 kali. Jadi kalau misalnya dikatakan murah banget sekarang juga enggak, dikatakan mahal banget juga enggak. Ya, asalkan dia memang balik labanya ke 500 miliar. Tapi kalau misalnya labanya balik ke 1 triliun, ya otomatis jadi murah. Ya, market cap 5,7, laba 1 triliun. Jadi PE ratio-nya ya cuman di bawah 6 kali ya kan. Nah, jadi kita bakal lihat dari price to book value ratio-nya buat lihat kira-kira harga SIMP ini
sekarang murah atau mahal. Dari grafik 10 tahunnya. Kalau misalnya kita lihat dari grafik 10 tahun, sebenarnya SCMP ini harganya ya lagi murah ya, lagi murah banget bahkan. Jadi kalau misalnya ada potensi kenaikan, ini bisa ke PBV 1 kali ya, ke PBV 1 kali 0,7 sampai 1 kali lah. 0,7 sampai 1 kali. Jadi ada potensi kenaikan hampir 100% buat SIMP ini. Jadi buat kalian yang tertarik buat jualan Bimoli, ya kan, Delima dan merek-merek terkenal lainnya, bisa pertimbangkan buat beli SIMP. Nah, cuman kan sekarang lagi rugi. Apakah dia bisa survive apa enggak? Kita coba lihat dari current rasionya. Current rasionya 0,75, jadi memang kurang gitu bagus. Dan kalau misalnya kita lihat DER-nya, ini masih cukup oke ya, di 0,75. Jadi masih kelihatannya masih bisa survive ya. Tapi dia harus ngerjain PR untuk memperbaiki current rasionya yang di 0,75. Kalau misalnya kita lihat grafiknya, current rasionya si SIMP ini itu cenderung mengalami penurunan ya, dari level 1 sekarang 0,75. Tahun 2014-15 itu memang sempat di bawah juga. Nah, tapi udah sempat naik tapi balik lagi ke bawah. Jadi harusnya perusahaan ini masih bisa ya, soalnya secara histori mereka bisa memperbaiki kinerjanya. Harusnya ke depan bakal bisa memperbaiki juga, apalagi dibantu sama kenaikan harga CPO. Oke, jadi demikian dari saya tentang SIMP. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe dan juga di follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.